Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak dosen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Aditya Purnama Putra. Saya dari kelompok 4 kelas JLBA dalam mata kuliah Data and Information System. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama yaitu Mbak Mayang, yang kedua ada Mbak Ardelia, dan yang ketiga ada Mbak Lutfi. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas kelompok keempat week 9, di mana kita ditugaskan untuk menyempurnakan aplikasi yang telah dibuat untuk migrasi ke PHP framework, sebelumnya dari PHP native. Dan kita dari kelompok 4, dan dari peraturan yang ada di nomor 1 kita mendapatkan link yang B. Dan saya sudah mendownload file yang ada di link tersebut. Oke, jadi selanjutnya link file juga sudah saya download. Berikut file yang sudah saya masukkan ke dalam htdocs dan sudah saya buka ke Visual Studio Code. Sebelum kita memasuki source code, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa sih yang dibutuhkan untuk kita bisa terkoneksi dengan database. Di sini sudah disediakan query untuk database-nya. Saya juga sudah memasukkannya ke dalam database. Di sini saya menggunakan XAMPP sebagai aplikasinya dan Apache sebagai servernya dan MySQL sebagai database-nya. Saya juga sudah mengaktifkannya. Kita buka database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini database sudah saya buka. Ini terdapat beberapa database yang pernah saya buat. Dalam project kali ini kita dari source code yang sudah saya implementasikan ke dalam database menghasilkan database si bangsat. Di sini terdapat 6 tabel. Yang pertama yaitu tabel bagian. Di dalam tabel bagian terdapat ID bagian dan nama bagian. Dan yang kedua ada tabel ID barang. Tabel barang maksudnya. Terdapat 2 kolom yaitu ID barang dan nama barang. Yang ketiga ada tabel pegawai. Di tabel pegawai terdapat 7 kolom, dan salah satu dari kolom tersebut relasi dari tabel bagian yaitu ID bagian yang nantinya akan berfungsi sebagai level rules untuk login di setiap page-nya. Dan selanjutnya ada tabel pemesanan, di mana tabel pemesanan terdapat 5 kolom, dan salah satunya juga ada ID barang, di mana untuk relasi ke database antar tabelnya. Yang ke-5 ada tabel pengambilan, di mana di dalam tabel pengambilan juga ada 4 kolom yang salah satunya juga ada ID barangnya. Dan yang tabel terakhir ada tabel produksi, di mana tabel produksi ini terdapat 5 kolom, yang satu kolomnya ada ID pemesanan dan satu kolomnya ada ID barang, di mana antara tab pemesanan sama ID barang saling terkoneksi. Oke, itu dari segi database-nya. Kita lanjut ke segi source code-nya. Di dalam source code-nya di sini sudah dibagi menjadi beberapa folder. Di sini ada folder untuk bagian, di mana di dalam folder ini terdapat sebuah source code atau banyak source code yang difungsikan untuk tabel bagian tadi.
Dan yang kedua ada folder barang, sama fungsinya untuk barang juga. Ada pegawai, fungsinya juga sama. Ntar ada beberapa fungsi, yang ini juga ada kelas. Kelas di sini untuk mengisikan functionnya, dimana seluruh function dan aktivitas kita memanggilnya dari folder kelas ini. Dan ada beberapa yang lain seperti gudang, manajer, pesanan, dan produksi. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih antara database dan PHP-nya bisa saling terkoneksi. Di sini ada config.php di sini untuk mengoneksikan antara database dan PHP-nya. Di sini ada localhost sebagai servernya dan ada root sebagai ID-nya untuk masuk ke dalam database, dan di sini saya tidak ada password untuk masuknya, dan ini untuk mengakses database-nya. Di sini sudah di-initiate dan memakai PDO untuk koneksinya. Misalkan contoh dari pegawai, di sini semua function yang terdapat di nantinya untuk set pegawai sudah diberikan, termasuk query-nya untuk penambahan pegawai. Terus ada pegawai list sebagai untuk menampilkan list pegawainya apa aja, dan di sini ada find untuk mencari pegawai yang ada sesuai dengan ID-nya. Di sini ada pegawai update untuk mengupdate data yang ada di dalam isinya yang yang sebelumnya sudah ada, kita menggantinya. Dan yang terakhir ada untuk delete. CRUD-nya udah ada semua sih. Paling kita coba ke mengakses aplikasinya secara natif. Kita bisa masuk ke localhost. Kemudian ini. Nah, berikut aplikasi yang menggunakan PHP natif. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan login dari admin. Nah, di sini mengapa tidak bisa? Dikarenakan ID bagian dengan nomor 1 bisa kita lihat di tabel bagian bahwa ID bagian yang nomor 1 tidak ada, sedangkan kita menginginkan administrator sebagai loginnya. Maka dari itu di sini ada beberapa kesalahan atau error yang disengajakan memang, yang juga sebagai analisa kami. Kita ganti ke 7 agar bisa login. Kita coba refresh lagi dan login kembali. Nah, ini sudah bisa. Nah, di dalam admin terdapat ada bagian, ada barang, dan pegawai. Di sini kita juga bisa menambahkan, juga barang juga bisa menambahkan, menyimpan, bagian juga bisa menambahkan, edit maupun delete. Dari PHP natif ini kami juga sudah memigrasikan ke dalam bentuk framework atau source code-nya ke Laravel. Baik, sebelum masuk ke source code Laravel, kita menginginkan di dalam administrator nantinya kita ada perbaikan, di mana ada tabel bagian, ada bagian, barang, pegawai, dan beberapa fitur lainnya yang nantinya si administrator bisa manajemen hal tersebut.
Oke, sebelum kita mengaktifkan Laravelnya, kita bisa masuk ke PowerShell untuk mengaktifkan Laravelnya. Kita masuk terlebih dahulu ke lokasi foldernya. Di sini saya menggunakan folder TK4, tugas TK4. Nah, ketika udah masuk seperti ini, kita bisa mengaktifkannya dengan mengetikkan php artisan serve. Nah, kalau sudah begini berarti tandanya sudah bisa dibuka. Coba kita buka terlebih dahulu. Nah, berikut tampilan untuk yang sudah kita migrasikan ke dalam framework PHP. Sebelum itu kita masuk ke source code terlebih dahulu. Apa sih perbedaan antara PHP natif dengan PHP yang sudah masuk dalam framework? Di sini sangat beda sekali ya. Dari segi cara mengoneksikan juga sudah berbeda di sini. Coba kalau cara mengoneksikannya seperti ini, kalau di PHP natif, sini sangat berbeda ya, dimana cara mengoneksikannya juga berbeda. Di sini ada template atau sebuah file yang sudah disetting dari Laravelnya. Itu kita tinggal menggantikan nama foldernya aja. Sedangkan di sini kita harus mengetikkan beberapa source code yang harus dimasukkan. Itu dari segi koneksi antar data ke database-nya. Dan yang paling menonjol di sini yaitu dimana di dalam PHP framework sendiri itu terdapat MVC, maksud saya model, ada model, kemudian ada V-nya view. Di sini ada view, dan kemudian ada C-nya itu controller. Dari ketiga fungsi ini jelas berbeda, di mana controller di sini hampir sama fungsinya sebagai folder class yang ada di PHP natif. Jadi dia berisi sintaks atau perintah yang diinginkan di setiap tabel sebagai CRUD-nya. Jadi create, read, update, delete semua ada di sini. Dan kemudian ada model, di dalam model ada pegawai.php contohnya. Di sini disetting agar kita bisa initiate dari database yang telah ada, dari tabel pegawai itu isinya apa aja, dijadikan satu ke dalam kelas pegawai. Kemudian ada view. Di sini ada view, beberapa view yang telah kami buat. Contohnya seperti login, terus halaman admin, terus gudang, pesanan. Dari hasil yang telah kami buat dari source code yang sudah ada, kita migrasikan ke dalam bentuk framework, cukup banyak perubahan yang ada dalam source code, terutama seperti controller, model, dan view-nya itu sangat berbeda. Mari kita coba untuk aplikasi yang setelah
dimigrasikan ke dalam PHP frameworknya. Kita coba admin sebentar, mohon maaf. Berarti belum saya nyalain lagi. Coba kita ulangi untuk tabelnya. Nah, udah bisa nih. Admin. Nah, kita udah masuk ke admin. Di sini secara dashboard juga berbeda. Maksud saya tadi ada beberapa fitur yang kita tambahkan sebagai manajemen si admin. Itu ada tabel pemesanan, pengambilan, dan produksi di sini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.